Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos dan selamat datang di segmen kontes or comparison. Dan kali ini kita akan mengkomparasi dua raja low MPV. Ya, siapa lagi kalau bukan Toyota All New Avanza dan Mitsubishi New Expander. Nah, kira-kira nih ya, pilih mana antara kedua mobil terlaris di Indonesia ini? Kan harganya mepet-mepet nih ya, mepet 300 jutaan, hampir 300 jutaan. Mereka ini belum menyentuh angka 300 jutaan sama sekali, tidak seperti Veloz dan BRV yang sudah menyentuh angka 320 jutaan lebih ya kan. Nah, kira-kira tuh harganya di 290 jutaan lah. Kalau kalian mau lihat harganya nih, untuk harga Avanza dan untuk harga Expander, keduanya merupakan tipe termahal, yaitu bahan untuk komparasi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe channel Ponautos serta juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Selamat menonton. Ini adalah Toyota Avanza versus Mitsubishi Expander 2022. Pertama-tama kita mulai dulu dari desain eksteriornya. Yang pertama, eksterior bagian depan. Pertama-tama kita mulai dari yang Avanza dulu. Desainnya clean look ya, khasnya Toyota. Untuk bagian lampunya dia sudah full LED ya. Ya, walaupun kelihatannya lampu sennya dia kayak bohlam, tapi sebenarnya dia sudah LED. Untuk lampu utama, lampu kecil juga dia sudah LED. Fog lamp ya, dia sayangnya masih yang bohlam biasa, kristal multireflektor halogen. Dan kalau kalian perhatiin lagi, ini desain depannya justru malah mirip ke Toyota Grand New Veloz yang di sebelah sana itu. Gimana? Mirip gak? Ya, campuran antara Corolla Altis dengan Veloz yang Grand New itu ya. Keren sih menurut saya. Oke, jadi ini adalah desain eksterior bagian depan dari Mitsubishi New Expander. Satu kata untuk mobil ini, kalau dilihat secara langsung ya, sangar banget. Lebih sangar kali ini dari Avanza ya. Mungkin kalian juga bilang begitu sih. Dari zaman dulu awal-awal Expander keluar tuh sudah sesuai konsepnya. Dan bahkan ini kalau di sini ini makin mirip lagi dengan Mitsubishi Expander konsep, atau mobil versi konsepnya dari Mitsubishi Expander ya. Tuh, dynamic shieldnya makin tegas lagi ya di sini ya, makin mengotak lagi, makin tajam lagi garis-garisnya. Apalagi sekarang untuk headlightsnya sudah berbentuk T-shape, luar biasa. Lihat deh, 3 buah proyektor LED di dalam. Tapi sayangnya, kenapa dia belum ada BRL ya? Jadi ini cuma lampu kecil doang di atas ini, dengan lampu sen ya, yang terbagi menjadi 2 nih lampunya posisinya, jadi dia nggak nyatu gitu loh. Lampu kecil sama lampu sen nggak nyatu. Fog lampnya sayangnya masih kristal multireflektor halogen biasa ya, tapi itu tidak masalah karena itu sudah terbayarkan oleh desainnya yang sangat amat sangar ya. Apalagi kalau dipakein aksesoris resmi dari Mitsubishi-nya kayak gini ya, mantap. Oke, jadi itulah perbandingannya dari eksterior depan. Untuk Expander saya berani kasih nilai 10 karena dia ganteng banget, sangar ya, apalagi dipakai body kit gitu. Dan untuk Avanza kita kasih nilai 9. Dia juga ganteng, jangan salah, dia desain depannya tuh mirip-mirip Toyota Avalon ya. Mantap lah pokoknya. Oke, sekarang kita akan pindah ke bagian dimensinya. Soal dimensi, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, jauh ya, seperti beda kelas gitu loh. Melar jauh lah pokoknya kalau soal dimensi. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan Veloz. Kalau kita bandingkan dengan Veloz, Avanza ini masih lebih kecil sedikit lah. Tapi jika kita bandingkan dengan Mitsubishi Expander, ya jauh lebih besar Expander sih ya. Dari segala sisi gitu jauh lebih besar Expander. Ini kayak beda kelas gitu loh ya dimensinya. Ya, karena kan sekarang Expander telah menjadi low MPV terbesar di kelasnya. Mantap. Oke, jadi itulah perbandingan dimensinya. Untuk Avanza saya kasih nilai 8,5 dan untuk Expander saya kasih nilai 9. Sekarang kita pindah ke eksterior sampingnya. Bisa kita lihat sekarang desainnya ya, kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, ini justru malah mirip Expander ya, malah ke Expanderan. Bisa kita lihat dari sini, dari fendernya aja ini udah kelihatan banget. Terus juga spionnya mirip banget sama Expander, kan dia sekarang modelnya di tangkai, dia ada emblem dual VVTi. Untuk ukuran velgnya dia 16 inci, dia modelnya jari-jari dual tone. Kaca belakangnya ini dia malah mirip Mobilio. Gimana menurut kalian soal desain samping dari Toyota Avanza? Nah, ini nih desain sampingnya, masih kelihatan sangar ya di sini ya, dan makin gede dimensinya, luar biasa, bahkan lebih gede dari Expander sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas velgnya dulu. Untuk velgnya dia sudah menggunakan ring 17 inci sama seperti di Toyota All New Veloz. Untuk profil bannya dia 205 55 R17, bannya Dunlop Enacep, dan motifnya dia two-tone ya.
motif kipas seperti ini nih keren banget ya. Karena ini unit test drive, jadi dia ada tulisan test drive dan Be the Life Expander ini stikernya. Door handle dia chrome. Nah, karena ini yang tipe ultimate, jadi untuk spionnya dia warnanya chrome ya, dengan sen di spionnya. Modelnya model tangkai. Itulah perbandingan desain eksterior sampingnya. Untuk Avanza saya kasih nilai 8 dan untuk Expander saya kasih nilai 9. Kita pindah ke eksterior bagian belakangnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke desain belakang dari Toyota All New Avanza. Bisa kita lihat di sini nih, darah expandernya itu kental banget di sini ya. Ya mungkin kalian udah tahu dari mana ini bentuk underguardnya ya kan, yang panjang di bawah. Di sini ini ada elemen hitam yang bentuknya mirip banget sama Toyota Rush. Dan bagi kalian yang nggak tahu ini fungsinya buat apa, ini untuk efisiensi aerodinamis ya. Kita lihat ke detail lampunya. Ini yang mantap ya, dia sudah full LED. Jadi bukan cuma di bagian depan doang ya, walaupun dia nggak menyambung juga sih dari kanan ke kiri seperti di Veloz yang ada lighter di tengah-tengahnya yang sudah LED. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah full LED lampunya. Bisa kita lihat sini untuk lampu malamnya dia sudah LED. Untuk lampu seinnya walaupun dia bentuknya kayak bohlam ya, tapi ini sudah full LED sama seperti di depan juga. Untuk lampu remnya dia sudah LED dan lampu mundurnya dia juga sudah LED. Mantep ya. Nah, tapi sayangnya tidak seperti di Expander, dia tidak ada elemen pemanas kaca belakang atau rear defogger ya. Tapi nggak apa-apa lah, dia sudah ada rear wiper ya kan. Antena juga sudah sharp. Oke, jadi ini adalah bagian belakang dari Mitsubishi New Expander. Bisa kita lihat ini untuk desain belakangnya ini menurut saya sih lebih gagah ya dari Toyota All New Avanza. Mungkin kalian juga bilang begitu sih ya. Lihat aja nih taillights-nya, lampu malam ini ya, T-shape. Wih, bukan cuma di depan ya, bahkan di belakang pun ini juga T-shape, jadi seolah-olah membentuk huruf T ya. Dan kalau malam ini sih cantik banget sih. Saya udah pernah ketemu Expander tuh di jalan malam-malam. Untuk lampu rem dia juga sudah LED, lampu mundurnya juga sudah LED. Namun sayang ya, untuk lampu seinnya dia masih bohlam biasa. Tapi di belakang ini lebih lengkap dari Avanza. Dia sudah ada rear wiper, rear defogger, rear Hyman stop lamp, dan ada antena yang sudah sharp fin. Nah, apa yang membedakan antara Expander facelift yang 2022 dengan yang sebelumnya? Yaitu di tarikan garisnya ini, bagian belakang ini ya. Kalau kalian perhatiin lagi, sekarang dia makin lurus ya tarikannya. Kalau dulu kan melengkung tuh. Terus juga nih di bagian pintu bagasinya dia seolah-olah kayak outliner gitulah, tidak seperti dulu yang membentuk huruf X gitu ya. Di bawah dia ada reflektor yang vertikal, modelnya tidak seperti sebelumnya yang horizontal ya. Lihat nih, Expander Ultimate kalau dipakai body kit kayak begini tuh, wah sangar banget sih ya. Itulah perbandingan eksterior belakangnya. Untuk Avanza saya kasih nilai 8 dan untuk Expander saya kasih nilai 9. Dan itulah perbandingan eksterior antara Toyota All New Avanza dengan Mitsubishi New Expander termasuk dimensinya. Entah kenapa kalau Expander itu ya soal eksterior dia selalu yang paling ganteng di kelasnya menurut saya ya. Nggak tahu menurut kalian kayak gimana, tapi jangan salah, Avanza sekarang All New Avanza ini ya eksterior berubah total jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dia lebih mewah ya desainnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat gimana interior dari kedua mobil ini. Pertama-tama kita akan bahas dulu kelegaan kabin dan posisi mengemudinya. Kita mulai dulu dari Toyota All New Avanza. Kita pertama-tama akan nyobain dulu baris ketiganya. Untuk pelipatan kursinya dia sudah one touch tumble dan mudah juga ya, enteng juga, jadi bakalan mudah banget kalau misalnya kalian mau akses ke baris ketiganya. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian interior belakang dari Toyota All New Avanza. Bisa kita lihat di sini, ini adalah posisi yang mundur. Saya tidak bisa bilang ini paling mundur ya, karena dia masih bisa direbahkan lagi karena ada fitur spesial di situ yang akan kita bahas di bagian baris kedua nanti ya. Tapi ini sudah bisa saya bilang mundur. Kenapa? Karena kalau saya duduk di sini ya, mungkin kalian nggak bakalan bisa sih kalau duduk di bagian belakang dengan kursi yang seperti ini. Legroomnya nggak ada sisa legroom, dan headroomnya ya ada, cuma kecil banget lah. Jadi kayak apa ya? Kayak Honda City hatchback mungkin ya, seperti itulah. Nah, sekarang coba kita di belakang tapi yang posisi normal. Masih ada sisa legroom tapi cuma ya 2 jari atau 3 jari lah. Dan masih bisa dimasukkan juga kakinya di bawah sini. Untuk headrest dia ada 2 biji. Dan dua-duanya juga sudah adjustable. Ini bangku masih bisa di recline ya. Nah, tuh ini. Dan kalau kita duduk di sini dan headrestnya diangkat, ya nyaman lah. Ini adalah baris kedua dari Toyota
all new Avanza. Kaki saya masih bisa masuk ke dalam ya kalau saya duduk di sini. Nah, karena ini dia sudah FWD, jadi tunnelnya dia udah makin pendek, dia nggak tinggi ya kayak generasi sebelumnya. Cuma dia ya masih ada tunnel lah ini ya. Ini slidingnya karena dia ada fitur long sofa mode, jadi slidingnya ini itu jauh banget. Dan ini adalah posisi paling mundur. Legroomnya ya banyak, bisa-bisa lebih dari 10 jari kali ini ya. Ini posisi paling mundur ya. Berasa kayak duduk di Honda HR-V, lega banget ya. Kalau untuk headroomnya lumayan ya. Oke, kita sudah ada di depan. Sekarang untuk Veloz dan Avanza, dia sudah dilengkapi dengan tilt dan telescopic steering. Mantap. Ini membuat posisi mengemudi kita menjadi lebih ergonomis lagi ya. Tidak mau kalah dengan Expander Livina, karena sebelumnya kan satu-satunya low MPV yang mungkin bukan salah satu ya, tapi salah dua low MPV yang memakai tilt and telescopic steering itu cuma di Expander dan Livina doang. Oke, sekarang kita akan membahas kelegaan kabin dari Mitsubishi New Expander. Tentunya berat ya. Nah, untuk masuknya sama seperti di Avanza, itu sudah one touch tumble, enteng juga, jadi bakal memudahkan kalian kalau misalnya kalian mau akses ke baris ketiga. Dan ini adalah posisi yang paling mundur ya. Ini paling mundur karena kursi baris kedua ini tidak bisa di recline mundur lagi, tuh nggak bisa karena dia nggak ada fitur long sofa mode seperti di Toyota Avanza ya. Nggak bisa duduk saya. Sekarang coba kita akan set ke posisi normal ya. Bisa kita lihat satu jari doang sih. Untuk headroom ya lebih lega dari Avanza ya. Sepertinya kalau di belakang lebih lega di Avanza ya. Oke, sekarang kita akan coba baris kedua dari Mitsubishi New Expander. Pertama-tama kita coba dulu slidingnya. Ya bisa ya gini doang kalau slidingnya, nggak sepanjang yang di Avanza ya. Avanza kan kayak mentok banget tuh ya, karena ada fitur long sofa mode. Untuk headroomnya di baris kedua jauh. Kaki saya masih bisa masuk ke dalam dan legroomnya lega juga. Nah, di bawah sini karena dia FWD, jadi dia ada tunnel tapi nggak setinggi mobil-mobil RWD, dan tunnelnya ini mirip seperti di Avanza, jadi ya pendek. Ini nih yang juara di Expander tuh, posisi mengemudinya sangat amat ergonomis, bahkan bisa dibilang lebih ergonomis dari Toyota Honda Avanza ya. Padahal Avanza sudah tilt and telescopic steering, tapi ini mungkin karena posisinya lebih tinggi ya dari Avanza. Ini dari awal-awal peluncuran Expander ini udah mantap banget sih. Dia seolah-olah menetapkan standar baru ya di kelas low MPV, yaitu dengan adanya tilt and telescopic steering. Oke, jadi itulah perbandingan dari kelegaan kabin dan posisi mengemudi dari kedua mobil ini. Jujur, kalau Expander dia posisi mengemudi itu paling ergonomis di kelasnya. Ya, jika dibandingkan dengan Avanza ya masih lebih ergonomis Expander. Walaupun demikian, Avanza juga posisi mengemudinya ergonomis karena sekarang dia sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Jadi nggak jauh berbeda gitu, 11-12 dengan Expander untuk posisi mengemudinya. Tapi dengan adanya long sofa mode pada Avanza, itu membuat kelegaan kabin dari Toyota All New Avanza menjadi lebih mantap lagi ya. Jadi saya berani kasih nilai 10 untuk Toyota Avanza dan 9 untuk Mitsubishi New Expander. Oke, sekarang kita akan bahas kelengkapan dan desain interior dari kedua mobil ini. Untuk jok di baris ketiga ya sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Sekarang kita ke baris kedua. Ini door trim ya, dia full black ya. Kalau di belakang sini dia full hard plastik, tidak ada satupun bahan empuk di sini. Bahkan armrestnya juga hard plastik. Untuk jok baris keduanya dia sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest dan armrest di tengahnya. Ada seat belt 3 titik ya untuk baris keduanya. Di baris kedua ini kita juga mendapatkan double blower yang kalau dilihat-lihat ini bentuknya mirip seperti di air circulatornya Toyota Calya atau Daihatsu Sigra ya. Dia untuk pengaturannya dia ada di plafon. Tapi ini beneran double blower, ini beneran dingin ya. Dan khasnya Toyota, AC-nya tuh dingin. Mantep ya. Coba kita di satu. Ini aja udah dingin banget loh. Mantap. Untuk door trim di bagian depan sini dia beda dengan yang di belakang karena dia ada warna coklatnya di sini ya. Dan ini coklatnya coklat tua ya, seperti di Mitsubishi Expander Cross ya. Walaupun demikian sama seperti di belakang, masih full hard plastik ya, tidak ada ban empuk di sini seperti di Veloz, dan bahkan dia juga tidak ada hand grip di bagian pintu sini seperti di Toyota Veloz. Setirnya ini mirip seperti di Toyota Land Cruiser 300 ya,
ala-ala TNGA gitu. Saya suka sih desain setir ya. Setir juga sudah dilapis kulit. Untuk joknya sama seperti di belakang, dia sudah menggunakan warna yang sama seperti di dashboard dan no trim ya, yaitu kombinasi antara warna hitam dan coklat. Untuk desain dashboard dari Toyota Avanza dan Veloz bisa dibilang 95% mirip dengan dashboardnya Toyota Race. Ya iyalah, orang satu basis gitu kan. Tapi antara Avanza dengan Veloz itu lumayan banyak perbedaannya di interior. Misalnya, dia tidak seperti Veloz yang menggunakan kombinasi warna hitam dan putih dengan ban-ban soft touch, melainkan dia menggunakan kombinasi warna hitam dan coklat dengan kualitas materialnya yang sama seperti di door trim, dia full hard plastik. Di sini nggak ada satupun bahan yang empuk. Tapi yang membedakan antara Avanza dengan Veloz ya, untuk dari sisi penumpang depannya, bagian dashboard sisi penumpang depannya itu di sini ya. Dia seperti di expander ya, dia ada laci penyimpanan untuk kita misalnya menaruh handphone, ya menaruh charger apa di sini-sini tuh, jadi berfungsi gitu loh. Tidak seperti di Veloz yang ketutup. Jadi kalau untuk masalah storage di Avanza ini menang ya. Karena kalau di Veloz dia sedikit storage-nya, termasuk di sini juga. Kalau di Veloz ininya ketutup ya, nggak tahu kenapa. Nah, sedangkan kalau di Avanza dan Nissan ini ada tempat penyimpanan di sini. Ini berfungsi banget kalau misalnya kita menaruh kunci. Dan fascia tengah dari si Avanza ini dibuat beda dengan Veloz. Kenapa? Karena dia masih menggunakan rem tangan konvensional, tidak seperti di Veloz yang sudah menggunakan electric parking brake with auto hold. Dan dia juga nggak punya wireless charger ya, seperti di Veloz. Makanya fascia tengahnya dia nggak rata dan tinggi seperti di Veloz. Bahkan bukan cuma itu, melainkan desain transmisinya aja jadi buat beda loh dengan Veloz. Kalau di sini dia di sekelilingnya itu pack carbon. Nah, sedangkan kalau di Veloz dia itu black glossy ya di sekelilingnya dengan aksen silver di sampingnya. Armrestnya ini kecil ya, plastik juga ya, kecil. Dan untuk armrestnya sendiri dia dibuat beda dengan Veloz. Dan tidak seperti di Veloz yang memiliki cup holder di tengahnya untuk baris kedua. Kalau di Avanza ini dia nggak ada ya. Jadi sebagai gantinya ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil di bawah situ. Oke, sekarang kita akan membahas interior dari Mitsubishi New Expander. Untuk door trim ini desainnya total baru ya, luar biasa. Sekarang dia sudah menggunakan bahan soft touch dengan jahitan asli. Kalau dulu kan Expander kan facelift sebelum ini, mungkin yang pre-facelift kan sering dikomplain ya banyak orang gara-gara dia masih menggunakan hard plastik biasa dengan fake stitching atau jahitan palsu. Dan sekarang ini sudah terobati. Bahkan di Avanza aja yang harganya lebih tinggi dari ini, belum ada satupun bahan soft touch di situ ya. Dan di sekeliling power windows ini, kalau dulu dia dilapisi bahan black gloss gitu ya, di sini sekarang dia sudah dilapisi bahan sejenis karbon, tapi ini kayaknya fake karbon ya. Door handle dia warna chrome, dan di atasnya sini ya dia masih hard plastik. Ya jelas lah ini loh MPV, nggak semuanya bahannya premium gitu loh ya kan. Di atas ini dia ada double blower yang bentuknya tidak seperti di Avanza, melainkan dia bentuknya seperti di mobil-mobil pada umumnya ya. Dia ada 4 buah kisi AC di sini, dan yang baru di sini adalah knopnya, knop dari double blowernya. Sekarang dia sudah dilapisi bahan sejenis silver dengan latar warna hitam. Kesannya kayak mewah aja gitu loh ya kan. Ada tuh 2, 3, 4, ada 4 buah speed pen ya di sini ya. Ada seat belt 3 titik untuk baris kedua, dan ada lampu baca yang masih halogen. Dan bahkan bentuk lampu baca ini sama persis loh seperti di Mitsubishi Pajero Sport yang lama. Untuk door trim di bagian depan ini juga sama, dia sudah dilengkapi dengan bahan soft touch dengan jahitan asli. Ini luar biasa sih. Ini sekeliling power window-nya juga fake carbon ya. Ya memang di atas sampai ke bawah sini dia masih hard plastik, tapi nggak apa-apa lah, dia udah ada bahan soft touch di sini. Untuk door handle dia warnanya chrome. Untuk joknya dia bahannya kayak sejenis squat gitu ya, dengan motif diamond yang 3 dimensi nih di sini ya. Bahkan ini bukan cuma di depan, melainkan di baris kedua dan di belakang pun juga memakai motif kursi yang sama. Mantap, mewah. Untuk setirnya dia modelnya baru ya. Sekarang dia menggunakan setir terbaru dari Mitsubishi yang sepertinya pertama kali dipakai di Mitsubishi New Expander ini. Desainnya dia mirip sekali dengan Mitsubishi Lancer Evo X. Luar biasa setirnya ya, dilapis kulit perforated, mantap sih, sporty banget sih desainnya. Di atas ini dia ada sun visor yang masih polos di sisi driver, sedangkan di penumpang depan dia ada vanity mirror ya, belum ada lampunya. Untuk lampu baca ini bentuknya benar-benar mirip Pajero Sport lawas ya, dia masih halogen biasa. Dan untuk spionnya dia
Dinette manual biasa. Untuk desain interiornya, khususnya bagian dashboardnya, sekarang benar-benar total baru, luar biasa. Sekarang dia sudah memakai dashboard yang modelnya terinspirasi dari dashboardnya Mitsubishi All New Outlander yang dinamakan sebagai horizontal axis design, dengan garis super tegas yang memanjang, jadi seolah-olah kayak bentuk tembok horizontal yang modern ya. Apalagi bukan cuma di door trim aja, melainkan di dashboardnya pun ia juga sudah dilengkapi dengan bahan soft touch dengan real stitching. Terus juga untuk wood panel ya, dia motifnya doff ya, jadi terasa mewah gitu loh. Mantap lah. Ya walaupun di atasnya dia masih hard plastik, tapi nggak apa-apa lah. Untuk konsol tengahnya sebenarnya dia sama aja. Nah cuma karena dia sudah menggunakan electric parking brake with auto hold, jadi konsol tengahnya dia rapi ya. Nah yang baru di bagian tengah ini adalah armrestnya. Sekarang dia sudah menggunakan real armrest ya. Kalau dulu kan masih kayak apa namanya, masih kayak tempat penyimpanan yang dipaksakan menjadi armrest gitu kan, nggak cocok ya untuk menaruh tangan. Tapi ini lihat deh, dan banyak kulit lagi, soft touch dengan jahitan asli. Jadi kalau kita taruh tangan nih nyaman gitu loh, bukan cuma di door trim doang ya kan armrestnya yang sudah menggunakan soft touch, melainkan ada juga di tengah sini. Mungkin kalian juga setuju ya dengan saya, expander untuk masalah interiornya dia lebih mewah ya jika dibandingkan dengan Avanza dan bahkan Veloz ya, karena penggunaan material soft touchnya yang bukan cuma di door trim, melainkan di dashboard pun juga begitu ya. Dan dia banyak gitu loh material soft touch di situ, apalagi perpaduan antara warna beige dengan warna hitam itu makin mewah lagi di expander ya kan. Nah sedangkan untuk di Avanza untuk masalah desain interiornya dia full hard plastik ya. Walaupun demikian interior juga modern sih ya, dibandingkan dengan sebelumnya ini jauh lebih modern, tapi ya begitu, penggunaan materialnya dia lebih premium di expander. Jadi saya berani kasih nilai 9 untuk expander dan 7 untuk Avanza. Oke, sekarang kita akan pindah ke bagian bagasi dan storage dari kedua mobil ini. Ya, jadi tadi kita sudah ngitung-ngitung ya berapa total storage dari kedua mobil ini. Kalian bisa lihat di bawah sini. Jadi expander saya kasih nilai 9 dan Avanza saya kasih nilai 8,5. Nah, sekarang kita akan pindah ke salah satu bagian yang paling penting di video ini, yaitu perbandingan fitur dari kedua mobil ini. Nah kalau kita mau masuk, ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Keyless Entry, dan ini dia modelnya tidak seperti di expander yang model pencet. Ini dia modelnya sentuh ya, tinggal kita sentuh aja alur di sini lalu kita buka. Di sini pertama dia ada window lock, electric mirror yang sudah electric retract dengan auto folding. Untuk power window-nya dia hanya auto di sisi driver saja. Ada speaker di sini, ada untuk membuka tangki bensin, ada untuk membuka kap mesin. Untuk pengaturan joknya di sisi driver dia bisa recline, bisa head adjuster model pompa, dan bisa sliding.
cuma dia masih manual. Nah, sedangkan kalau yang di sisi penumpang depan dia hanya bisa recline dan sliding. Dia nggak ada head adjuster di sini. Ini ada tombol audio steering switch ya. Ini ada untuk mengatur MID, ada untuk Bluetooth teleponi, voice command, dan untuk mengatur tripnya di sini ya. Oke, sekarang kita akan bahas panel instrumen dari Toyota All New Avanza ini yang memiliki fitur yang sangat amat banyak ya jika dibandingkan dengan Expander ya malah ya. Nah, sekarang kita matikan dulu, kita pengen lihat animasinya. Nah, kalau kita nyalakan, dia speedometernya berputar ya, dan ada animasi Avanza di tengah situ ya, keren ya. Dan untuk MID-nya sendiri dia sudah full TFT MID seperti di Expander, cuma dia belum full LCD seperti di Veloz. Speedometernya dia juga sudah Optitron ya, jadi kalau misalnya kita matiin dia bakalan gelap, tapi kalau kita nyalain dia muncul nih ya, warnanya gini terang. Kita akan lihat untuk menu-menu yang ada di MID-nya sini. Pertama-tama di sini dia ada tampilan jam yang bisa diganti juga desainnya. Yang pertama dia seperti ini. Kalau misalnya kita klik enter, terus kita klik display settings, kita ke bawah, terus kita klik clock display type. Nah, ini kan model yang standar ya. Kita bisa ganti juga menjadi digital. Nih di clock 2 kita klik enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi jam digital. Terus kita ke bawah lagi. Dia ada fitur untuk Toyota Safety Sense-nya, dia ada peringatan, dia ada rata-rata konsumsi BBM dan dari sisa BBM, terus ada rata-rata kecepatan, waktu berkendara, balik lagi ke jam digital. Nah, kalau kita klik enter, bakalan keluar menu-menu mantap ya untuk fitur. Di sini banyak banget sih menunya. Pertama-tama kita lihat dulu untuk display brightness-nya. Di sini kita bisa atur untuk brightness dari MID-nya ya, sekaligus speedometernya. Kalau udah tinggal kita klik enter aja. Kalau mau back klik enter. Di bawah sini dia ada untuk pengaturan jam dan tanggal ya. Bisa kita atur semuanya di sini, termasuk bulan dan tahun juga. Di bawahnya untuk display settings kita klik, dia ada eco indikator yang bisa dimatikan atau nyalakan. Di bawahnya dia ada rata-rata konsumsi BBM yang bisa di reset secara otomatis kalau misalnya kita isi full bensinnya, termasuk trip A-nya yang bisa otomatis reset. Ada opening display-nya yang bisa kita matikan atau nyalakan. Kalau kita matikan, nih coba kita matikan dulu ya. Kita nyalakan lagi. Nah, dia nggak ada animasi Toyota Avanza-nya. Bisa kita matikan atau nyalakan juga ya tadi. Kita nyalakan aja biar cantik ya tampilannya. Terus juga ada ending display type. Nah, ini model standar. Kalau misalnya kita matikan, nah dia tampilannya seperti ini ya. Di bawah lagi nih ada steering angle dan tadi untuk mengatur tipe jamnya mau seperti apa. Oke, kita back lagi. Ada buzzer ya, menu buzzer ini fungsinya untuk mengatur bunyi-bunyian sesuai namanya. Nah, inilah dia beberapa contoh dari fitur Toyota Safety Sense ya. Dia ada front vehicle departure alert ya, jadi kalau misalnya kita lagi di lampu merah, mobil depan udah di jalan, nanti kalau udah lampu hijau akan ada peringatan di sini. Bisa kita atur juga bunyinya, volumenya mau sekencang apa. Begitu juga untuk lane departure warning dan opening sound volumenya, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert untuk volumenya bisa kita atur di sini ya. Dan kalau untuk bunyi seinnya, ini bunyi satu dia seperti ini nih. Saya nyalakan hazard ya. Kalau kita ganti ke tipe kedua, ini dia seperti ini bunyinya. Kita ganti lagi ke tipe ketiga. Ini dia suaranya seperti ini. Tipe favorit saya tuh di tipe 1 ya. Nah, sekarang kita akan back lagi. Kita lihat ke bawah, ini ada untuk pengaturan reminder ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada acara apa ini kita bisa atur di sini ya. Ada 10 slot di sini. Untuk vehicle settings, ini ada untuk pengaturan front kameranya ya, untuk radar dari Toyota Safety Sense-nya. Bisa kita atur juga untuk front vehicle departure alert-nya bisa kita matikan atau nyalakan. Untuk timingnya ya, begitu juga untuk pre-collision warning timing, lane departure warning timing bisa kita atur di sini. Untuk steering assist ya, di sini dia ada untuk blind spot monitoring dan rear cross traffic alert yang bisa kita atur di sini, bisa kita matikan atau nyalakan, termasuk mirror indicator luminance. Jadi ini bisa kita atur brightness-nya dari blind spot monitoring yang ada di spion ya. Ini yang paling redup, ini yang paling terang.
Kita back lagi. Di sini ada untuk pengaturan door lock. Ini bisa kita atur juga berdasarkan kecepatan, berdasarkan kalau misalnya kita lagi pindah gigi, kalau kita lagi unlock. Dan untuk pengaturan wiper ya, dia bisa berdasarkan kecepatan. Dan kalau kita lagi masukin ke gigi mundur, ini berguna banget kalau misalnya kita lagi parkir di saat hujan ya. Ini kebetulan habis hujan, kita nyalakan dulu wipernya. Ya, sudah nyala. Kita lihat ke belakang, dan sekarang kita akan masukkan ke gigi mundur. Tuh, maka dia akan nyala secara otomatis ya, wiper belakangnya. 3 kali doang sih, tapi ini udah mantap lah ya, berguna banget kalau misalnya kita lagi parkir di hujan-hujanan. Dan fitur ini sudah ada sejak zaman expander pertama kali keluar ya. Kita back lagi, dan di sini dia ada untuk pengaturan turning signalnya, bisa kita atur untuk one touch triple turning signal. Kalau misalnya kita lagi di tol mau nyalip gitu ya, kalau kita nyalakan, kita cungkil aja sekali, nggak perlu sampai cetek, maka lampu seinnya tadi akan berkedip sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita matikan ya nggak bisa, mesti kita nyalain dulu. Oke, kita back ke bawah. Ini ada untuk welcome lamp yang berdasarkan room lamp. Oke, gitu aja untuk vehicle settings. Ini ada untuk pengaturan maintenance, ada untuk oli peringatannya, ada untuk reset, dan pengaturan bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, dan bahasa Prancis. Gitu aja untuk menu-menu yang ada pada MID-nya yang sangat amat banyak ya. Oh ya, sama tadi lupa, kalau misalnya kita buka, dia ada individual door warning. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian head unitnya. Ini dia ukurannya 9 inci, touch sensitive, monitor ya, dan dia modelnya juga floating ya. Dan apa yang kita dapat di sini, kita lihat dulu. Ini kita klik setuju. Ada peringatan tanggal ganjil atau genap di sini, sama seperti di head unitnya Fortuner, Corolla Cross, dan kawan-kawannya. Zaman sekarang Toyota udah pakai fitur seperti ini ya. Sekarang tanggal 14 Februari, ini di sini 14 Februari. Tapi kalau di saya ini masih tanggal 20 Januari. Ini kayaknya lupa di setting nih tadi. Dia ada radio ya. Kita klik home. Dia ada untuk T-Link, M Toyota, USB, radio tadi, Bluetooth. Ini untuk aplikasinya nih ya. Dia ada untuk telepon, voice command, AV off, iPod. Dan sayangnya tidak seperti di Expander dan Veloz, untuk head unit yang ada di Toyota All New Avanza ini dia tidak bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, ini kalau kita klik settings, ya ada untuk pengaturan tampilannya, brightness, ada untuk pengaturan gambar, ada sistemnya, ada untuk audio, ada untuk T-Link-nya. Itu aja sih untuk head unit dari Toyota All New Avanza ini. Ini untuk hazard. Dan untuk pengaturan AC-nya, dia sudah digital emang, cuma dia kalau kita nyalakan, dia belum ada pengaturan arah semburannya. Ini sayang banget. Kenapa di rata-rata kebanyakan line up Toyota tuh tidak ada fitur pengaturan arah semburan ke kaki ya, ke muka dan ke kaki, bahkan ke front defogger dan rear defogger aja dia nggak ada ya di sini ya. Jadi cuma fix bisanya ke muka aja. Ke bawah sini dia ada passenger seat belt warning. Bukan cuma di belakang, melainkan di depan pun juga dia ada. Ada engine start stop di sini. USB port di bawahnya. Ada tweeter di bagian sisi penumpang depan dan juga di sisi driver. Kita ke atas sini, dia untuk sun visor ya, polos di sisi driver. Tapi kalau di penumpang depan dia ada vanity mirrornya. Lampu baca sayangnya tidak seperti di Veloz yang sudah LED. Kalau di sini dia masih bohlam ya. Tapi nggak apa-apa karena dia bisa diatur juga untuk pintu. Matiin. Ada 2 buah USB port di baris kedua dan di baris ketiga. Ada power outlet di sini. 12 volt ya. Di atas juga ada lampu baca yang masih halogen, tidak seperti Veloz yang sudah full LED ya untuk lampu bacanya. Tombol bagasinya dia sudah elektris. Nah, kalau misalnya kita kunci, ini ada fitur menarik di sini. Jadi kalau misalnya kita asalkan kita bawa kunci smart key ini, terus kita mau langsung membuka bagasinya tanpa harus kita membuka kunci, ini cukup kita tekan aja tombol elektrisnya tadi, maka dia otomatis akan kebuka kuncinya. Bukan cuma di bagasi doang, melainkan di semua pintu. Nah, terus juga kalau kita mau kunci, kita tidak bisa langsung tekan tombol bagasinya. Kalau kita tekan tombol bagasinya ya malah buka lah. Jadi kita harus tekan tombol di sini
Ini ada bulat nih di sini tombol ya. Mohon maaf kalau misalnya nggak kelihatan. Nih, kita tekan, maka dia akan kekunci. Mantap ya. Dan fitur yang terakhir adalah T-In Touch. Jadi sama seperti di TSS ya, fitur ini juga sudah pernah digunakan di salah satu line up mobil mewah Toyota, seperti Toyota Camry contohnya. Mantap. Jadi ini kayak semacam telemetri gitu ya. Dan di sini dia ada road assistance, inquiry and support center, e-care maintenance, dan yang paling mantap adalah geofencing. Yes, jadi dia bakalan ngasih tahu kalau mobil kita keluar dari jarak yang udah kita tentuin. Dan Find My Car. Jadi seolah-olah kayak Find My Phone tapi versi mobilnya ya. Jadi kita bisa mencari di mana letak posisi mobil kita. Misalnya kita lupa nih di mana letak posisi mobil kita di parkir ya, waktu di mall nih misalnya contohnya. Kita bisa menggunakan fitur yang satu ini. Nah, jadi benar-benar juara lah si Avanza terbaru ini kalau soal fitur. Mantap. Untuk kuncinya dia modelnya sama seperti sebelumnya ya. Dia ada untuk tombol unlock dan locknya. Dan di sini ada fitur Smart Keyless Entry. Jadi kalau misalnya kita kantongin kuncinya, kita mau buka, cukup tekan tombol hitam yang ada di sini aja. Jadi kita klik ya. Maka spion akan otomatis terbuka. Nah, kalau kita mau kunci, cukup kita tekan tombol ini sekali. Maka spion akan otomatis melipat. Nah, bukan cuma di sisi driver, melainkan di sisi penumpang depan pun juga sudah support Smart Keyless Entry. Sama seperti sebelumnya, jika kita unlock kuncinya, maka akan ada welcome light. Dan jika kita matikan mesin dan tarik tuas high beamnya, maka akan ada follow me home light. Nah, fitur-fitur tersebut dikategorikan sebagai e-text oleh Mitsubishi, termasuk jendela yang masih bisa dibuka sewaktu kita habis matikan mesinnya. Untuk fitur di door trimnya dia sudah dilengkapi dengan central lock, power window, window lock, dan power door lock. Nah, di Expander facelift ini dia sudah punya fitur auto lock. Ada speaker di bawah sini, ada engine start stop button, electric mirror yang sudah electric retract dengan auto folding, dan ada idling start stop atau Mitsubishi nyebutnya auto stop and go. Jadi ini fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita lagi di lampu merah, kita berhenti total ya, itu otomatis mesin akan mati. Nanti kalau misalnya kita mau jalan lagi, otomatis mesin akan nyala sendiri. Untuk pengaturan jok dia masih manual, tapi nggak apa-apa karena dia sudah lengkap. Ada reclining, head adjuster model putar, dan ada sliding. Begitu juga di kursi penumpang depan, dia masih manual tapi dia sudah ada reclining dan sliding. Dia nggak ada head adjuster seperti di sisi driver. Di setir sini dia ada audio steering switch control, dia ada untuk stick track modenya, ada untuk volumenya, ada untuk voice command, bluetooth teleponi, dan di sini dia ada untuk cruise control ya. Ya, jadi untuk Expander ini dia sudah dilengkapi dengan cruise control, walaupun belum adaptif tapi minimal dia sudah ada cruise control, tidak seperti di Avanza yang belum punya fitur tersebut ya. Nah, sekarang kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada pada panel instrumen Mitsubishi New Expander ini. Oke, kita akan matikan dulu mesinnya. Oke, kita nyalakan mesinnya. Ya, dia sudah ada animasi Mitsubishi New Expander. Untuk panel instrumennya, dia berubah ya dibandingkan Mitsubishi Expander sebelumnya, karena untuk letternya sendiri dia sekarang sudah menggunakan warna biru. Kalau sebelumnya kan warna putih ya. Dan kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, untuk font dari angkanya sekarang dia sudah makin membulat ya, tidak seperti sebelumnya yang tegas gitu loh ya kan. Untuk MID dia masih sama, masih full TFT MID, belum full LCD seperti di Toyota All New Veloz ya. Pertama-tama di sini ada tombol untuk mengatur brightness dari MID-nya. Dan sekarang kita akan lihat fitur-fitur yang ada di MID-nya. Kalau kita mau mengatur MID-nya, cukup klik tombol info aja. Kalau mau enter, tahan tombol info ini. Kita lihat sini ada trip A, trip B, rata-rata konsumsi BBM, sisa BBM, rata-rata kecepatan, idling start stop timer, dan ada interval service. Nah, ini adalah menu rahasia ya istilahnya, karena kita hanya bisa ngebuka nih menu kalau misalnya posisi transmisi itu di P atau parkir ya, karena kalau kita pindah ke posisi lain itu nggak keluar nih menu. Oke, sekarang kita akan lihat ke pilihan pengaturannya. Kalau mau enter seperti yang tadi saya bilang, tahan tombol infonya beberapa detik. Nah, maka akan keluar beberapa pilihan menu di dalam sini. Ada kembali, ini ada untuk rata-rata konsumsi BBM-nya yang bisa di reset mau otomatis atau manual. Kalau A itu otomatis, kalau M itu manual. Ini ada satuan. Kalau kita lihat di sini ya, ada kilometer per liter, liter per 100 km, ada miles per galon versi Amerika dan miles per galon versi Inggris. Kita back lagi. Nah, di bawah sini dia ada untuk satuan temperaturnya. Dan sekarang nih fitur udah berfungsi karena dia sudah ada outside temperatur, bisa diatur juga mau pakai yang Celsius atau mau yang Fahrenheit. Udah berfungsi ya. Nah, untuk pilihan bahasa dia ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Thailand, dan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini itu kalau misalnya kita klik nih ya, kita enter,
maka nanti kalau misalnya ada peringatan ya, itu nggak bakalan ada tulisannya kayak misalnya pakai seat belt gitu. Jadi cuma ada gambarnya doang gitu ya kan. Di sini ada untuk bunyi bip bip ya. Ini kalau kita klik kan, tuh ada bunyi bip bipnya ya kan. Kita bisa matiin juga kalau misalnya kita keganggu sama bunyi bip bipnya. Tuh jadinya nggak ada bunyi sama sekali. Kita nyalain aja ya. Ada untuk rest reminder. Nah ini pengingat istirahat ya. Jadi kalau misalnya kita berkendara ya, ini ada waktunya. Kita itu mau berkendara berapa jam. Nanti kalau misalnya 1 jam nih ya, maka akan muncul rest reminder setelah 1 jam itu berakhir. Bisa diatur juga mau sejam, 1,5 jam, dan seterusnya. Dan ini adalah bunyi seinnya. Kalau bunyi pertama tuh seperti ini, saya nyalakan hazard. Kalau bunyi kedua, itu dia lucunya kayak robot ya. Lihat nih. Saya suka menu kedua sih. Ada echo indicator yang bisa di on off, dan ada reset. Oke, itulah untuk menu-menu yang ada pada MID Mitsubishi New Expander. Bertambah sedikit sih fiturnya. Nah, head unitnya ini dia baru ya, karena dia sudah model floating seperti ini ya. Dan ukurannya kalau di Expander ini dia 8 inci. Beda seperti di Mitsubishi New Expander Cross yang 9 inci. Dan dia sudah terintegrasi ya. Tapi walaupun demikian dia masih kelihatan nih frame-nya nih. Dari head unitnya tidak seperti di Expander Cross yang benar-benar terintegrasi lagi ya kan. Tapi gak apa-apa, karena untuk head unitnya sendiri dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Mantap. Oh ya, sama Wavelink. Jadi kalau Wavelink itu sejenis Miracast gitu ya. Ini mereka Sony ya by the way ya. Dan sudah touch kapasitif juga. Ini ada radio, ada Bluetooth teleponi, ada USB, AV in, dan ada kamera belakang. Ini jadi kalau misalnya kita lihat nih ya. Jadi dia akan menampilkan kamera belakangnya tanpa kita harus masukkan ke gigi mundur ya. Jadi kalau misalnya kita mau kamera belakang aja, tinggal klik tadi itu menu ya. Nah terus juga untuk pengaturannya dia ada untuk umum, suara, visual, Bluetooth, dan lain-lain. Untuk optionnya dia untuk radio, AV in, dan suara off. Oke, gitu aja untuk head unitnya. Di bawah sini dia ada 2 box AC dengan hazard. Bunyinya unik ya, kayak robot gitu loh. Untuk AC-nya, nah sekarang dia sudah digital, tapi dia tidak seperti di Avanza yang tidak ada pengaturan arah semburan yang lengkap ya. Kalau di sini dia ada pengaturan arah semburannya seperti di untuk ke muka, terus juga untuk ke muka dan ke kaki, untuk ke kaki dan balik lagi ke muka. Kayaknya ada yang kurang ya. Ya, dia sekarang sudah tidak memiliki front defogger lagi. Sayang banget kenapa itu fitur dihilangin ya. Jadi dia hanya ada fitur rear defogger saja, pemanas kaca belakang saja untuk elemen pemanas kacanya. Tapi nggak apa-apa lah, karena untuk pengaturan arah semburannya untuk ke kita itu dia sudah lengkap. Mantap. Dan sama seperti di Avanza dia ada Max Cool. Ini untuk pengaturannya dari sini ya. Masih ada tombol fisikal ya. Jadi dia tidak touch kapasitif kayak di Honda HR-V. Nah di bawah sini dia ada USB port. Kalau sebelumnya itu USB portnya dia ada di head unitnya, sekarang dia pindah ke bawah sini. Jadi lebih praktis lagi, nggak keplek-keplek kayak dulu gitu loh ya kan. Di bawah ada power outlet. Di atas itu dia ada tweeter. Begitu juga di sebelah sini. Kita ke baris kedua. Dan yang baru di sini adalah power outletnya yang sekarang sudah diganti menjadi USB port. Dan bukan cuma Type E, melainkan Type C. Tuh lihat deh, nih luar biasa pertama kali di kelasnya ya. Kalau dulunya kan power outlet dia ada di dalam center console boxnya situ. Sekarang dia sudah pindah ke belakang center console boxnya dan dikhususkan untuk baris kedua saja. Nah begitu juga di baris ketiganya dia sudah ada power outlet model bulat ya. Untuk tombol membuka bagasinya dia sudah elektris. Nah, di belakang sini ada fitur seperti di Toyota Avanza, yaitu Smart Key. Misalnya kita mau buka bagasinya, tidak seperti di Expander sebelumnya yang mesti klik tombol bulat di sini, melainkan kalau kita klik tombol elektrisnya ini sama seperti di Avanza, dia langsung ngebuka. Nah, kecuali kalau kita menutup, dia nggak bisa langsung ditekan tombol elektrisnya. Kalau ditekan tombol elektrisnya, ya dia malah kebuka bagasinya. Jadi kita mesti tekan tombol hitam yang ada di sini. Mohon maaf kalau nggak kelihatan. Mana ya? Nah ini. Nah baru dia akan kekunci pintunya. Nah itulah ya perbandingan fitur-fitur dari kedua mobil ini ya kan. Avanza dia lebih banyak fiturnya ya, walaupun dia interiornya full hard plastik, tapi gak masalah karena fiturnya dia bejibun ya. Untuk sebuah Avanza loh, luar biasa. Jadi saya berani kasih nilai 9 untuk Avanza dan 8,5 untuk Expander. Nah sekarang kita akan pindah ke bagian yang gak kalah penting, yaitu safety.
Karena ini merupakan varian termahal dari Toyota Avanza, jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense atau TSS. Mantap. Nah, makanya ada 2 kamera tuh di atas itu. Untuk fitur Toyota Safety Sense ya, dia ada pre-collision system. Jadi kalau misal ada kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti tabrakan, amit-amit ya, dia akan mengeluarkan peringatan dengan suara DMID-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita abaikan peringatan tersebut, maka mobil akan otomatis ngerem sampai berhenti. Yang kedua ada front departure alert. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misal kita sedang berada di lampu merah atau kemacetan, lalu mobil di depan kita sudah mulai jalan, maka akan keluar peringatan dengan buzzer di MID-nya. Ketiga, dia ada lane departure assist. Apabila mobil sudah keluar dari marka jalan, maka mobil akan memberikan peringatan dan buzzer pada MID-nya. Bukan hanya itu, melainkan setirnya juga akan mengembalikan mobil ke jalan yang benar. Asik, jalan yang benar. Keempat, ada pedal mesh operation control. Terkadang kita itu suka salah menginjak pedal ya. Misalnya sewaktu kita mau parkir, bukan yang injak pedal rem, malah nginjak pedal gas. Nah, makanya diberikanlah tuh fitur tersebut. Jadi, jika itu terjadi lagi, maka mobil akan otomatis mencegah terjadinya benturan dari depan. Kelima, dia ada rear cross traffic alert. Jadi, kalau misal kita mau mundur, maka mobil akan otomatis mendeteksi apakah ada objek yang melintas di belakang mobil kita. Dan yang terakhir ada blind spot monitoring. Jadi, mobil akan memberikan peringatan dengan buzzer apabila ada kendaraan lain di area titik buta. Fitur-fitur tersebut bisa kita operasikan lewat MID-nya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detailnya bisa ke bagian sebelumnya ya. Lanjut, untuk safety di kaki-kakinya ya sudah dilengkapi dengan rem cakram di bagian depan. Namun sayangnya sama seperti di Expander yang masih menggunakan rem tromol di bagian belakang. Jadi tidak seperti Veloz yang sudah 4 disc brakes. Tapi itu tidak masalah karena ia juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, dan hill start assist. Untuk fitur safety-nya di belakang dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik, cuma sayangnya dia belum ada kamera parkir di bawah. Jadi dia dummy ya kamera parkirnya. Padahal dengan harga sini seharusnya dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir, apalagi dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense ya kan. Untuk safety pada kuncinya ya sudah dilengkapi dengan alarm dan immobilizer, kecuali yang tipe E ya yang masih memakai kunci biasa. Sekarang kita ke dalam. Untuk airbag dia ada 6 loh, luar biasa. 2 di depan, 2 di kursi bagian depan, dan 2 di pilar. Mantap, first class nih. All type Avanza sudah mendapatkan stability control yang kalau ditekan sekali ya bakal matiin traction controlnya aja. Tapi kalau kita tahan agak lama tombolnya, dia akan matiin stability controlnya. Dia ada passenger seat belt warning, bukan cuma di belakang melainkan di depan pun juga dia ada. Ada APAR di bawah kursi penumpang depan dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di kursi baris kedua. Ya walaupun sayangnya bahkan sampai di Veloz aja dia belum punya adaptive cruise control seperti di Toyota Race dan Honda All New BR-V, atau minimal cruise control biasa lah kayak di Expander. Tapi walaupun demikian untuk fitur safety-nya ya sudah bisa dibilang sangat amat lengkap untuk sebuah low MPV, luar biasa. Nah sayangnya nih untuk safety di Expander dia tergolong biasa-biasa saja untuk sebuah mobil yang harganya sudah mepet 300 jutaan. Kita lihat ya, untuk rem depan memang dia sudah cakram, tapi sayangnya sama seperti di Avanza untuk rem bagian belakangnya dia masih tromol. Nah, tapi itu nggak apa-apa karena remnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, dan hill start assist. Lanjut ke bagian belakang. Nah memang untuk safety di bagian belakang dia lebih lengkap jika dibandingkan dengan Avanza. Dia sudah ada kamera mundur dan sensor parkir. Nah tapi jika kita masuk ke dalam interiornya baru deh kerasa di mana minusnya. Ya, airbagnya. Sayangnya di sini dia hanya ada 2 airbag ya, tidak seperti di Avanza yang sudah 6 airbags. Terus juga tidak ada fitur safety aktif seperti di Avanza. Nah, terus sisanya dia ada stability control dan traction control, ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua, dan kuncinya dia sudah immobilizer dan ada alarmnya. Itu ya perbandingan safety-nya dari kedua mobil ini. Avanza dia wah juara sih kalau soal fitur ya kan. Untuk sebuah Avanza loh, sekali lagi dia sudah punya fitur Toyota Safety Sense. Gak nyangka ya kan waktu awal kali keluncurannya tuh wow boom banget sih pokoknya. Nah sedangkan kalau di Expander dia hanya ada perataan fitur safety-nya untuk semua tipe ya. Nah sedangkan untuk fitur safety-nya sendiri dia masih sama persis seperti di Expander sebelum facelift ini ya. Jadi saya berani kasih nilai 10 untuk Avanza dan 7 untuk Expander. Nah sekarang kita akan melihat performa dari kedua mobil ini. Nah sekarang kita akan bahas mesin ya. Pertama-tama nih untuk kap mesinnya dia sudah dilengkapi dengan peredam. Inilah dia mesinnya.
dia memakai mesin yang sama seperti sebelumnya, yaitu 2 NRVE, tapi sekarang dia modelnya transversal, bukan longitudinal seperti di sebelumnya ya, karena sekarang dia sudah berpenggerak roda depan, bukan berpenggerak roda belakang atau RWD lagi seperti di generasi sebelumnya. Dan untuk mesinnya sendiri dia memiliki kenaikan tenaga dan torsi ya, dari yang tadinya 104 PS sekarang menjadi 106 PS. Dan untuk torsinya dari yang tadinya 136 Nm sekarang menjadi 137 Nm. Artinya dia ada kenaikan 2 PS dan 1 Nm ya untuk tenaga dan torsi ya. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan dan DCVT atau dual mode CVT. Ya, jadi dia beda ya dengan expander yang masih menggunakan transmisi CVT konvensional. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara CVT biasa dengan transmisi DCVT? Transmisi CVT biasa itu perpindahan giginya dia hanya memakai sabuk baja saja atau belt ya. Nah, sedangkan untuk transmisi DCVT dia perpindahan giginya bukan cuma pakai belt aja ya, melainkan dia juga dibekali dengan split gear system. Nah, sistem split gear ini adalah rangkaian gigi tambahan dan planetary gear yang dipasang di batang drive pulley dan driven pulley. Sekarang, gimana sih cara kerja dari si transmisi DCVT ini? Cara kerjanya dari posisi diam sampai menuju kecepatan rendah dan menengah. Transmisi DCVT ini bekerja seperti transmisi CVT konvensional, yang artinya perpindahan gigi itu dilakukan pakai pulley dan belt. Tapi ketika mobil itu melaju di kecepatan tinggi, giliran rangkaian gigi tambahan dan planetary gear lah yang bekerja. Nah, dari tadi gini ngomongin panjang lebar prosesnya, sebenarnya tujuannya buat apa sih ada transmisi DCVT ini? Tujuannya agar energi transmisi yang terbuang itu lebih sedikit. Itu tujuannya. Oleh karena itulah, Toyota mengklaim dengan adanya penggunaan transmisi DCVT ini, akselerasi akan menjadi lebih mulus dan senyap. Nah, kalau gitu, sekencang apa sih ini mobil? Untuk akselerasi 0 ke 100 km per jam, mobil ini dapat menempuh dengan catatan waktu 11,9 detik. 11,9 detik itu artinya setara dengan Honda Mobilio yang merupakan low MPV terkencang di kelasnya. Luar biasa, benar-benar sebuah improvement untuk Avanza ini. Dan untuk transmisi CVT-nya sendiri, dia Tidak seperti di Expander, sekarang dia sudah ada manual mode-nya. Mantap ya. Jadi kita bisa pindah ke sini, lalu kita bisa mainkan giginya, bisa kita atur mau naikin atau turunin kayak di transmisi manual. Ini mantep sih ya, walaupun sayangnya dia nggak ada pedal shift ya di bagian setirnya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang berapa konsumsi BBM-nya? Nah, berkat penggeraknya yang sekarang menjadi FWD dan transmisi otomatisnya yang sekarang menjadi CVT, mobil ini irit. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 14,4 km per liter. Dan di rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencapai 19,5 km per liter. Benar-benar impresif. Jadi kesimpulannya kalau soal performa adalah mobil ini lebih nyaman, lebih hemat, dan lebih kencang. Ya, walaupun kalau soal tanjak-menanjak sih mobil ini bisa aja nanjak, tapi seperti yang mungkin kalian sudah tahu lah ya, dia tidak lebih unggul jika dibandingkan dengan Avanza berpenggerak roda belakang seperti di generasi sebelumnya. Tapi sekali lagi, apapun penggerak rodanya, skill driver juga lah pentingnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian mesin dari Mitsubishi New Expander ini. Untuk mesinnya, dia 4A91 sama seperti sebelumnya. Untuk tenaganya dia masih sama 105 PS dan 141 Nm. Cuma dia ada perbedaan ya di transmisinya, yaitu sekarang dia sudah menggunakan CVT, tidak seperti sebelumnya yang masih menggunakan matic konvensional 4 percepatan biasa. Dan sekarang dia sudah menggunakan EGR alias Exhaust Gas Recirculation yang berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang. Nah, makanya sekarang untuk si Expander ini dia sudah masuk ke dalam golongan Euro 4. Nah, beda dengan Avanza, kalau di sini dia ada mode berkendara sport mode, mantap. Dan uniknya posisi tombol drive mode tersebut diletakkan di samping tuas transmisinya. Jadi yang dulunya merupakan posisi untuk tombol overdrive off, sekarang sudah diganti menjadi tombol untuk sport mode alias DS ya kalau di sini. Nah, fungsi dari DS ini adalah untuk membuat karakter dari transmisinya menjadi lebih agresif ya. Nah, tapi sayangnya dia tidak punya manual mode atau Tiptronic ya seperti di Avanza, dan bahkan pedal shift pun dia nggak ada ya di sini ya. Ya, walaupun sebenarnya dia udah ada simulasi perpindahan gigi sih secara virtual. Nah, sekarang gimana karakter dari transmisinya? Kalau dari diam terus kita injak pedal gasnya, tarikannya emang berasa jadi smooth banget ya, dan tidak ada perpindahan gigi sama sekali sih.
Ya walaupun sayangnya untuk tarikan bawahnya dia nggak seagresif expander sebelumnya yang menggunakan torque converter biasa. Terus juga kalau dari diam lalu kita kick down, ya emang kerasa agak sedikit lemot sih di bagian bawahnya. Nah, mendengar hal-hal barusan, mungkin beberapa dari kalian langsung menyimpulkan bahwa CVT-nya si expander ini lemot. Jangan salah, justru mobil ini lebih kencang sedikit dari sebelumnya. Kita lihat saja untuk akselerasinya. Untuk 0 ke 100 km per jam, mobil ini diraih di angka 12,9 detik dari yang tadinya 13,8 detik, alias lebih cepat 0,9 detik lah ya. Ya walaupun nggak sekencang Avanza sih ya. Ya wajar aja sih, mobil ini kan lebih bongsor, velgnya juga lebih gede. Terus juga transmisinya dia kan masih menggunakan CVT biasa, tidak seperti di Avanza yang sudah menggunakan transmisi DCVT yang membuat akselerasi menjadi lebih responsif. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah improvement untuk expander. Mantap lah. Nah terus dia kan FWD nih, apakah dia kuat nanjak? Oh jelas kuat dong, dari dulu kan udah terbukti ya kan. Ya memang dia nggak seenteng expander bertransmisi manual ya kalau soal tanjak menanjak, tapi ya masih kuat lah. Lanjut, berapa konsumsi BBM-nya? Apakah dia menjadi lebih irit dengan menggunakan transmisi CVT? Kita lihat ya. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini dapat mencatatkan angka 12,2 km per liter. Nah, sedangkan kalau untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini dapat mencatatkan angka 18,7 km per liter. Memang untuk angka dalam kotanya dia lebih irit jika dibandingkan dengan expander sebelumnya yang hanya bisa mencatatkan angka 12 km per liter aja. Ya karena untuk transmisi CVT-nya dia mampu menjaga RPM tetap stabil di kecepatan rendah. Dan satu lagi seperti yang saya bilang di awal, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto stop and go. Nah tapi kalau untuk rute luar kotanya dia unik nih, karena ternyata dia lebih boros jika dibandingkan dengan expander sebelumnya yang mampu mencatatkan angka 19,2 km per liter. Loh, kok bisa begitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika mobil ini berjalan di kecepatan 90-100 km per jam, putaran RPM-nya justru malah lebih tinggi jika dibandingkan dengan versi torque converternya. Dan yang kedua, fitur ASG-nya itu ternyata tidak berfungsi ya sewaktu kita sedang berjalan di kecepatan tinggi. Ya, tapi gak ada artinya juga sih 18 km per liter itu jika dibandingkan dengan sebelumnya yang 19,2 km per liter. Lah orang tetap aja irit kok untuk sebuah MPV ya kan? Gak beda jauh gitu loh perbedaannya. Ya, jadi itulah perbandingan performa dari kedua mobil ini. Avanza ya, jelas karena dia all new, jadi secara penggerak dan transmisinya dia berubah total jika dibandingkan dengan sebelumnya. Itu sudah wajar karena dia all new. Nah, sedangkan untuk expander ini sepertinya tidak wajar gitu loh, karena dia kan facelift, seharusnya yang berubah tuh cuma eksterior dan interior, tapi ini transmisi ya kan, performanya juga diubah total gini, jadi facelift serasa all new gitu loh, mantap ya kan. Ya walaupun demikian kalau soal performa Avanza dia lebih unggul jika dibandingkan dengan expander, walaupun expander dia transmisi CVT-nya dia lebih halus, tapi tetap saja Avanza dia lebih irit, lebih kencang, dan ya itu tadi. Jadi saya berani kasih nilai 9 untuk Avanza dan 8,5 untuk expander. Nah sekarang kita akan ke bagian yang terakhir, yaitu kenyamanan dan handling. Jujur, mobil ini jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan Toyota Avanza atau bahkan Veloz ya. Padahal mereka kan sudah menggunakan platform DNGA ya, yang dengan suspensinya yang lebih nyaman dan pengendaliannya yang lebih lincah. Tapi entah kenapa di expander ini kalau soal kenyamanan dia lebih nyaman, dan bahkan bisa dibilang ini merupakan low MPV ternyaman di kelasnya. Mantap. Kenapa? Karena sepertinya gak ada deh low MPV lain yang bisa menyaingi bantingan suspensi si expander ini. Sekarang handlingnya, walaupun dia bongsor, tapi lihat ini, handlingnya dia masih sangat terukur ya. Mungkin saja itu karena faktor suspensi ya sih, karena kan sekarang dia sudah menggunakan suspensi terbaru yang berteknologi ala-ala Pajero Sport ya. Jadi sekarang dia shock breaker dia lebih besar, ada persentuhan ulang di pernya, dan ada pembaruan pada valve-nya. Nah maka dari itu suspensi di expander terbaru ini akan menjadi lebih rigid, dan untuk handlingnya dia akan menjadi lebih stabil. Ya walaupun demikian tetap aja ada body roll, ya wajar aja sih. Ini kan mobil keluarga yang tinggi nan bongsor ya. Tapi jangan salah, body rollnya termasuk minim. Mantap. Oke, sekarang kita akan membahas kenyamanan dan handling dari Toyota Avanza. Kalau soal suspensi, dia berbanding terbalik ya dengan expander. Hah? Maksudnya? Contohnya, kalau misalnya kita melewati speed bump atau garis kejut, di expander itu lebih berasa getarannya ya. Nah, sedangkan kalau di Avanza, dia lebih nyaman alias minim getaran. Ya, masih empuk lah di Avanza. Nah, tapi, jika kita melewati polisi tidur, di expander itu lebih terasa nyamannya. Bahkan bisa dibilang nyaman banget ya, bantingan suspensinya tuh. Nah, sedangkan kalau di Avanza, dia masih termasuk nyaman. Bahkan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya jauh lah. Tapi,
dia tidak senyaman di Expander. Nah, sekarang kita akan lihat handlingnya. Jujur, kalau di sini dia lebih stabil ya jika dibandingkan dengan Expander. Bahkan dia jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang bisa dibilang limbung. Ya jelas dong, sudah tidak perlu diragukan lagi ya kan. Expander kalau soal kenyamanan mah dia jempolan. Ya walaupun handlingnya dia lebih juara di Avanza, tapi tetap saja orang-orang kalau membeli low MPV kan pasti nyarinya kenyamanannya. So, saya berani kasih nilai 10 untuk Expander dan 9 untuk Toyota All New Avanza. Ya, itulah hasilnya ya, perbandingan antara Toyota All New Avanza dengan Expander. Hasilnya seri. Eits, belum selesai. Kita kan belum melihat penentuan pemenangnya. Siapa yang menang dari antara kedua mobil ini? Penentuan pemenang ditentukan oleh saya ya. Saya pilih yang mana dari antara kedua mobil ini walaupun saya belum bisa membeli keduanya ya kan, tapi gak apa-apa, saya akan tentuin siapa pemenangnya menurut saya. Ini jangan jadikan saya patokan gitu loh. Ini kan pendapat saya aja ya kan. Kembali lagi, belilah mobil sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau menurut saya lebih memilih Avanza ya. Jadi Avanza tuh menang di video kali ini ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau suatu saat saya beli nanti, saya lebih mentingin fiturnya ya kan. Apalagi fitur keselamatannya itu kan penting banget ya kan untuk digunakan kalau kita sedang melakukan perjalanan. Yang wajib diperhatikan itu keselamatan ya kan. Nah, dengan adanya fitur Toyota Safety Sense pada Avanza ini, perjalanan akan menjadi lebih aman dan nyaman. Ya walaupun soal kenyamanan dan bantingan suspensi dia lebih mantap di Expander, tapi nggak beda jauh ya kan antara Avanza dengan Expander. Avanza juga nyaman, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan long sofa mode ya kan. Itu bakalan mantep lagi sih kalau kita gunakannya tuh pas perjalanan jauh ya kan. Kita duduk di sofa mode kan, itu serasa naik S-Class. Ya, jadi pilihan saya jatuh kepada Avanza. Oke guys, itu aja video komparasi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponautos serta nyalakan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai habis dan salam otomotif. Bye.